Di tengah hiruk-pikuk aktivitas kampus dan perkantoran, ada satu usaha kecil yang selalu jadi andalan banyak orang. Fotokopi. Sederhana, memang, tapi di balik kesederhanaannya tersimpan kisah perjuangan sebuah usaha keluarga yang terus bertahan dari generasi ke generasi. Perkenalkan, Putra, salah satu karyawan yang membantu menjalankan usaha fotokopi ini. Usaha yang dimiliki oleh Bapak Hamid ini sudah berdiri sejak tahun 2016. Meski bukan pemiliknya, Putra menjadi sosok yang setia mendampingi perjalanan usaha ini dari hari ke hari. Usaha fotokopi ini bukan dimulai dari nol, melainkan diteruskan secara turun-temurun dalam keluarga Bapak Hamid. Di usia 36 tahun, Bapak Hamid sebagai pemilik terus menjaga usaha ini tetap berjalan dengan dibantu oleh putra yang juga masih bagian dari keluarganya. Persaingan usaha yang ketat, harga kertas dan tinta yang naik turun, hingga perubahan kebutuhan pelanggan dari waktu ke waktu, semua menjadi tantangan yang harus dihadapi. Namun, bukan tantangan yang menghentikan langkah, justru dari sanalah strategi baru bisa terus lahir. Menurut Putra, kunci bertahannya usaha ini bukan hanya soal harga yang bersaing, tapi juga soal kepercayaan dan pelayanan yang konsisten kepada pelanggan. Usaha ini bukan hanya soal keuntungan pribadi, meski hanya dijalankan oleh Bapak Hamid sebagai pemilik bersama Putra sebagai satu-satunya karyawan yang masih menjadi keluarga sendiri. Usaha ini tetap menjadi bagian penting dari roda ekonomi keluarga dan lingkungan sekitar. Dari selembar kertas yang digandakan setiap hari, lahir sebuah usaha yang menghidupi keluarganya dan memberi manfaat bagi banyak orang. Kisah ini membuktikan kesuksesan tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar, tapi dari konsistensi dan keberanian untuk terus melangkah. Per bulannya dapat berapa? Kurang lebih mah kalau buat modal awal kurang lebih mah 100 juta. Kalau buat omset per bulannya mah kadang nggak nentu teh, soalnya kan kadang kalau kayak daftar sekolah bisa lebih lah, bisa lebih dari 10 jutaan mah ada kayaknya. Kalau hari biasa paling sebulan teh bisa dapat sampai 5 ke atas mah bisa lah kayaknya. Selama AA-nya menjalankan fotokopi ini, pernah nggak sih ada kayak ngantri gitu, pengunjung yang ngantri? Kayak kalau MPLS kan, kayak musim-musim daftar sekolah pasti banyak yang ngantri, apalagi kalau sekarang bentar lagi mau ada persiapan MPLS, pasti bakal ngantri lah kayaknya. Menangani antrian itu? Kalau buat nanganinya paling dari barang-barang yang di belakang kayak name tag, kayak plastik itu dikedepanin dulu. Terus nanti kan biar si pelanggannya milih-milih aja mau yang mana gitu. Gimana cara AA menjaga mesin fotokopi supaya awet gitu? Karena kan setiap hari dipakai gitu ya. Apakah ada perawatan khususnya gitu? Paling kalau ini mah teh di servis lah setiap minggu mah. Kalau emang si hasilnya kurang bagus, pasti langsung manggil servis gitu. Ada khusus Ah. servis khususnya. Oke. Selanjutnya, kalau misalkan lagi ramai nih, tapi kemudian mesin fotokopinya itu rusak, gimana cara untuk menangani itu? Kalau misalnya rusak paling kan di sini tuh ada printer juga. Nah, sekarang kalau misalnya si yang ditunya gampang, paling ke mesin printer gitu, soalnya itu sama juga, bisa buat fotokopi gitu. Untuk menentukan harga per lembar, misalnya ada yang mau fotokopi nih atau mau ngeprint, itu gimana cara nentuinnya? Kalau buat fotokopi per lembarnya 250 perak. Kalau buat ngeprint misalnya kayak hitam putih, selembarnya 500, tapi kalau misalnya warnanya dikit masih kehitung 500 juga lah. Tapi kalau warnanya banyak dihitungnya 1000 gitu. Tergantung ininya ya, kok ternyata ngeprint itu lebih mahal ya? Ya kalau lebih mahal. Dari pemilihan merek, misalnya untuk warna dari mesin print itu ada merek khusus gak yang udah menjadi langganan? Ada sih, cuma nggak tahu gitu. Kurang tahu. Ah, Kertas-kertas kayak gitu, itu belinya tuh ada supplier khusus kah atau ada ya? Boleh tahu? kalau nggak salah dicaringin lah ada. Ya, ada ke itunya apa tokonya. Jadi dipesan dulu kan, nanti kesini dianterin gitu. Ah, Berarti bisa, udah langganan. udah. Kalau kayak ini kayak lem, terus alat-alat tulis kayak gitu juga sama dari Sama lem
Cuma biasanya kadang kadang ke sana sendiri gitu, ke toko sendiri. Soalnya biasanya kadang suka naik turun harganya biar tahu gitu. Takutnya kalau bikin pengeluarannya gitu. Oh, selain pelanggan datang langsung, bisa nggak sih pelanggan tuh kayak pesan lewat online gitu? Untuk alat tulisnya gitu bisa dianterin ya? Berarti harus nyimpan WA-nya gitu ya? Oke. Selama ini ada yang pesan online kayak gitu? Kadang kan kalau misalnya ngeprint, saya mau ngeprint gitu kan, nanti saya ambil, nah di print dulu terlebih dahulu kan, terus nanti si pelanggannya datang ke sini sendiri buat bayar gitu. Kalau misalkan pelanggan yang pesan pakai Gojek atau Grab gitu ada gak? Ada aja. Ada juga. Ada juga, sama kan itu misalkan si pelanggannya ngomong gitu kan, nanti diambil sama Gojek gitu atas nama ini saya gitu. Misalnya untuk jilid skripsi 5 jilid gitu. Apa sih? 5 jilid gitu ya. Menyediakan jasa antar nggak sih Pak? Kak? Jasa antar paling kayak udah langganan lah. Paling dianterin gitu, kalau mau dianterin. Kalau kayak baru-baru mah nggak bakalan. Jadi Nggak bakal gratis. dihitung gratis. Kalau jauh? Nggak bakal dianterin. Yang dekat-dekat aja. Lagi rame nih cara supaya si perinan ini atau fotokopiannya tuh nggak ketukar sama yang pesanan yang lain. Misalkan kalau ini ditanya dulu tuh, kalau sebelum mau di print yang siapa gitu kan, bisa ditanya yang teteh bukan gitu, langsung di print gitu. Misalnya kalau ini mah ngeprintnya yang gampang dulu lah, bisa kayak ngeprint biasa kayak hitam putih, baru print dulu. Kalau kayak KTP gitu kan, bisa ntar habis yang biasa dulu baru KTP gitu. Kalau di sini tuh ada nggak sih yang barang-barang yang jarang laku gitu? Yang aku apa ya? Atau semuanya cenderung laku gitu? Kalau paling cenderung laku lah, soalnya kan kalau yang jarang laku mah kayak di sini juga jualan bola apa namanya, tenis meja. Nah biasanya kan itu jarang ada yang nanyain juga buat tenis meja teh, kurang laku gitu. Kalau untuk barang-barang yang kurang laku ini apakah jadinya tuh dikurangin stoknya atau malah tunggu laku aja gitu? Paling ditunggu laku, terus misalnya kayak si pelanggannya nawar harganya mau diturunin, misalnya dikasih aja gitu. Bisa dikasih aja? Ya, bukan dikasih gratis maksudnya teh. Misalnya nawar teh misalnya 5.000 gitu kan, 4.000 aja bisa nggak gitu? Kurangin harganya. Ya ambil aja gitu. Di toko fotokopi ini tuh ada ini nggak sih kayak mengikuti tren, kayak barang apa aja sih yang lagi laku terus dijual? Oh gitu kan sih kurang tahu kayaknya. Iya sih teh, soalnya kan ini di belakang kan ada kayak gantung-gantungan gitu. Iya kayak iya kayak yang ngikutin lah. Banyak yang minat. Iya, karena banyak minat juga kayak dijual gitu, ikut jual. Selama ini pernah nggak sih ada kayak pada saat ngecek barang-barang itu ada yang kayak berjamur atau yang lumutan gitu? Kalau berjamur paling ada lah, soalnya kan kayak yang kurang laku. Misalnya kayak si pulpen itu kan jarang ada yang belinya gitu teh. Kadang suka nggak ada isinya gitu, suka nggak keluar, macet, ya kering. Kalau untuk barang-barang yang seperti itu akan diapakan? Ini buang lah, bukan dibuang apa tuh, disimpan gitu, tapi nggak bakal dijual lagi gitu. Seperti yang kita tahu kan sekarang tuh zamannya digital ya, kayak orang tuh tinggal ngirim via PDF aja gitu tanpa harus ngeprint hard file-nya gitu kan. Nah untuk usaha fotokopi ini gimana sih caranya supaya ya tetap laku gitu? Nah kan di sini juga ada komputer juga, terus pasti bisa ngituin itu mah PDF itu mah, misalkan nerima print juga gitu. Karena sekarang masih banyak juga yang butuh ininya hard file-nya gitu ya. Selama menjalani bisnis ini, Aputra tuh pernah nggak sih ngalamin yang namanya kerugian dan bagaimana cara menghadapinya?
laboratorium pasti pernah lah gitu. Soalnya kan kadang ada yang kalau ngirim file ngeprint-printan gitu, misalnya kayak ngeprint skripsi kan, udah ngeprint jilidnya teh rangkap 3 gitu kan, kadang ada yang nggak diambil nih kan. Waktu nggak diambil teh biasanya si kertas itu teh bisa dipakai buat jadi nota bond gitu. Atau dijual lagi gitu, dijadiin bungkus gorengan. Kalau jualan enggak sih, tapi paling kalau ya dikasihin sih si kertasnya teh, kertas yang printannya ke tukang gorengan. Nggak dijualkan, nggak diperjualbelikan. Enggak, soalnya kan masih inilah sekenal gitu. Iya, iya. Terakhir nih, kalau ada teman-teman mahasiswa yang mau buka usaha fotokopi, apa sih pesan yang bisa disarankan oleh Aputra? Kalau mau buka fotokopi, saya mah dekat sekolah, terus rumah sakit lah. Kadang kan misal kayak mau kontrol gitu, bisa si surat-surat itu kan difotokopi gitu. Kalau dekat sekolah, bisa kayak tugas minta print, misalkan ke fotokopi juga. Jadi nyari tempat yang strategis ya. Setiap usaha pasti memiliki tantangan, namun dengan kerja keras, kejujuran, dan konsistensi, sebuah usaha sederhana dapat terus bertahan dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bahwa kesuksesan selalu dimulai dari langkah kecil yang tak pernah berhenti. Terima kasih telah menyaksikan.